ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Pak Nurdiansyah, MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pada umumnya, pendidikan IPS ini adalah program pendidikan yang memiliki bahan dan berbagai disiplin ilmu. Pada konsepnya, ilmu sosial ini juga membentuk pendidikan yang menjadikan warga negara itu sangat baik. Nah, melalui pembelajaran IPS, maka diharapkan mampu memberikan keunggulan, moral, dan karakter pekerja keras, serta berwawasan keagamaan yang kuat. Dengan demikianlah, pendidik atau mahasiswa mampu mencapai keunggulan, berpengetahuan, dan kecakapan dalam bidang IPS. Untuk jawaban nomor 2, isu yang berkembang sekarang yang berkait dengan pendidikan, bahkan budaya dan politik. Perkembangan proses pembelajaran IPS ini masih berbasis kompetensi dengan menggunakan isu sosial kontemporer yang terjadi secara lokal. Nah, isu tersebut berupa adanya kemasyarakatan yang sentris. Di situ, di mana masalah kehidupan nyata dan masyarakat yang dijadikan sumber dan bahan tempat belajar. Nah, isu tersebut berupa yang pertama, ada masyarakat yang sentris, di mana masalah kehidupan itu nyata dan kemasyarakatan juga yang dijadikan sebagai sumber dan bahan serta tempat pembelajaran. Yang kedua, ada siswa sentris, di mana faktor siswa yang diutamakan. 3, ekosistem, di mana faktor lingkungan baik fisik maupun budayanya selalu dijadikan pertimbangan. Nah, dengan saya melihat pada isu ini sangat memberikan pengaruh luas, termasuk mendorong kelompok masyarakat dalam mengambilkan keputusan. Tapi jika dilihat dari pendidikan IPS ini, pendidikan IPS harus mampu mensikapi isu global tersebut dengan baik melalui pembelajaran yang lebih bermakna. Baiklah, sekarang yang nomor 3. Mendeskripsikan dengan strategi transfer. Nah, agar proses transfer of knowledge ini berhasil, maka perlu ada tahapan, yaitu inisiasi, perencanaan, dan eksekusi. Dengan cara seperti inilah dapat mempercepat proses pembelajaran secara signifikan, baik untuk anak-anak, orang dewasa. Nah, contoh implementasinya yaitu dalam kita berkomunikasi, berpartisipasi, dan bernegosiasi. Strategi yang kedua itu ada strategi transformation of values, yaitu pembaharuan atau perubahan. Nah, transformasi ini proses peralihan dari suatu masa ke suatu masa selanjutnya yang terjadi karena adanya perubahan. Nah, faktor yang menyebabkan transformasi ini adalah perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan ekonomi, dan perubahan politik. Selanjutnya, nomor 4, yaitu karena ilmu pengetahuan sosial ini kadangkala juga disebut dengan soft science, terutama karena fokus kajiannya, yaitu kehidupan sosial manusia, dan juga sulit diukur secara tepat. Nah, ilmu sosial ini mengacu pada masyarakat, meskipun sosial dan alam saling berkaitan. Pada dasarnya juga, sosial dengan alam ini saling membutuhkan. Nah, IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosialnya. Dan apabila mereka saling membedakan, maka negara tidak akan maju.
yaitu strategi yang pertama adalah nilai. Nah, melalui pendidikan nilai pada pembelajaran. Nah, dengan demikian, jika kita memperhatikan nilai, itu hidup di alam pikiran, masyarakat juga dapat mendukung sesuatu kebudayaan dengan baik atau buruk, benar atau salah. Yang kedua ada keterampilan. Pada keterampilan sosial ini perlu juga dimiliki oleh pendidik dan juga harus diajarkan dalam proses pembelajaran. Alasannya karena keterampilan itu dapat membentuk melalui proses pembelajaran. Pada keterampilan sosial juga dikembangkan dengan penguasaan aspek kognitif. Karena dengan kita mengajarkan keterampilan, harus juga disertai dengan penyampaian pengetahuan tentang keterampilan tersebut. Nomor 6 yaitu lahirnya pendidikan IPS di Indonesia. Itu dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan pendidik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan dapat juga mewujudkan kewajiban dan haknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan IPS Indonesia itu muncul dan berkembang melalui beberapa perubahan sesuai kondisi bangsa kita. Pembelajaran IPS Indonesia itu dirancang untuk mengemukakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial. Nah, sedangkan di luar negeri, kita ambil contohnya di Inggris dan di Amerika Serikat. Nah, pada negara tersebut dilatar belakangi oleh keinginan para pakar pendidikan, khususnya pakar sosial tadi. Pendidikan IPS berkembang dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran.